Selamat malam, salam sejahtera dan salam jumpa untuk adik-adik, sahabat penyuluh yang terkasih. Kita ketemu lagi dalam ruang penyuluhan pada malam yang sangat berrahmat ini dengan tema Aku Dicintai Allah. Adik-adik, sahabat penyuluh yang terkasih, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri yang sering ditandai dengan kebingungan, keraguan, rasa minder, dan krisis kepercayaan diri. Di luar sana, banyak remaja merasa tidak berharga, tidak diperhatikan, bahkan tidak dicintai, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun komunitas iman. Gereja Katolik melalui pelayanan pastoral remaja hadir untuk menegaskan kebenaran iman bahwa setiap remaja dicintai Allah tanpa syarat. Bukan karena prestasi, bukan karena ganteng atau cantik, atau juga status sosial, melainkan karena remaja adalah ciptaan Allah yang mulia. Nah, mengapa saya angkat tema ini ke ruang penyuluhan kita pada malam hari ini? Tentu saja dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Yang pertama, bahwa anak-anak atau sahabatku, adik-adikku yang terkasih menyadari bahwa kamu itu dicintai sungguh oleh Allah secara pribadi. Kemudian tujuan yang kedua adalah supaya para remaja mengasihi atau memahami kasih Allah menurut ajaran Gereja Katolik. Lalu kemudian supaya membangun sikap positif terhadap diri sendiri sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir, menumbuhkan harapan, rasa percaya diri, dan iman di tengah tantangan hidup. Dalam kitab suci, khususnya dalam Yesaya 43 ayat 4, di sana dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada kita, terutama para remaja pada kesempatan ini, bahwa remaja adalah berharga di mata Tuhan dan Allah mengasihinya dengan kasih yang tak berkesudahan. Dalam Yohanes kita juga membaca bagaimana Allah mengasihi dunia sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dunia. Semua itu karena belas kasih dan kasih Allah kepada manusia. Paus Fransiskus juga pernah mengatakan demikian. Allah tidak pernah lelah mengasihi kita, kitalah yang sering lelah menerima kasih Allah itu sendiri. Nah, apa yang mau disampaikan kepada kita dalam kesempatan ini? Yang pertama, Allah mengasihi kita apa adanya. Itu artinya bahwa kasih Allah tidak tergantung pada keberhasilan atau kegagalan kita. Allah tetap mengasihi meski manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setiap remaja itu berharga di hadapan Allah. Poin yang kedua, Yesus Kristus merupakan bukti kasih Allah kepada kita. Yesus hadir untuk menyelamatkan dan menyembuhkan. Salib adalah tanda kasih terbesar Allah bagi manusia, dan Yesus menerima semua orang, termasuk mereka yang tersisih dan terluka. Poin yang ketiga, kita dicintai, maka kita berharga. Remaja dan kita semua tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kasih Allah memberikan kita identitas sejati sebagai anak Allah. Dan menerima diri sendiri adalah langkah awal mencintai sesama dan juga mencintai alam lingkungan. Dan poin keempat, mengalami kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga, sahabat, dan komunitas gereja. Kita harus merasakan kasih Allah yang hadir melalui keluarga, melalui sahabat, teman, dan juga melalui komunitas di mana kita berada.
Kasih Allah juga kita alami dalam doa, dalam sakramen, dalam sabda Tuhan yang diwartakan. Juga kasih Allah kita alami dalam pengalaman kita sehari-hari, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Maka pada malam hari ini kita mendapatkan satu pesan yang sangat mulia, yang sangat berharga untuk kita, terutama untuk kamu sahabat-sahabatku remaja, bahwa yang pertama, kamu tidak sendirian. Allah selalu menyertaimu. Kamu berharga, bahkan di saat kamu gagal. Allah mengenalmu lebih dalam dari siapapun. Dan kasih Allah adalah sumber kekuatan dan harapan. Akhirnya sebagai remaja Katolik, marilah kita membuka hati untuk menerima kasih Allah yang sejati. Dari pengalaman dicintai Allah, kita dipanggil untuk mencintai diri sendiri, mencintai keluarga, mencintai sesama, dan mencintai alam lingkungan kita. Aku dicintai Allah, maka aku tidak takut menghadapi masa depanku. Adik-adik sahabat penyuluh yang terkasih, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini dalam ruang penyuluhan malam hari ini. Semoga apa yang baru saja kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan kalian di waktu-waktu yang akan datang. Pesan satu lagi, bahwa kamu berharga di mata Tuhan, kamu tidak sendirian. Allah senantiasa mencintaimu, menyertaimu sampai kapanpun. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.